Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Melalui video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman pribadi, semoga nanti bermanfaat untuk sahabatku semuanya yang peduli dengan kemampuan saudara, adik, anak untuk menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dengan sebaik mungkin. Ada satu pertanyaan yang sering muncul dan banyak dikaji, baik di literatur atau juga di penelitian-penelitian, yaitu kapan usia terbaik memulai belajar bahasa Inggris. Teman-teman semuanya, cerita ini saya ambil dari pengalaman pribadi, yang saya ambil dari anak saya sendiri yang memulai belajar bahasa Inggris sejak usianya masih 6 tahun pada waktu itu. Kemudian dengan suatu eksperimen, karena kami pernah cukup lama tinggal di luar negeri, sehingga kemampuan bahasa Inggris anak jauh lebih baik daripada saya, orang tuanya. Khususnya kemampuan untuk mengucapkan bahasa Inggris seperti native speakers atau penutur asli. Bahkan di suatu pengalaman itu, kedua anak tersebut sampai lupa dengan bahasa pertama, yaitu bahasa Indonesia. Meskipun kami berusaha untuk berbahasa Indonesia, tetapi anak-anak lebih memilih menjawab dan berkomunikasi dengan kami dengan mempergunakan bahasa Inggris. Teman-teman semuanya, dari pengalaman itu kemudian saya juga memiliki banyak sekali teman dari Vietnam, kemudian Laos, ada Kamboja, kemudian ada India, Pakistan, dan Timur Tengah yang waktu itu juga menjadi imigran di negara tersebut. Mereka datang pada usia kurang lebih 20 tahun, 25 tahun. Jadi, meskipun mereka sudah tinggal cukup lama di negara tersebut, kurang lebih mungkin 25 tahun, tetapi aksen mereka berbicara bahasa Inggris, pengucapan-pengucapan yang dilakukan pun cukup kental dengan pengaruh bahasa pertama atau bahasa ibu mereka. Seperti saya ketika saya berbicara bahasa Inggris, karena waktu itu ketika belajar bahasa Inggris mulai dari SMP, dan tidak mempergunakan bahasa Inggris itu sehari-hari. Jadi meskipun bisa berbahasa Inggris, tetapi aksennya tetap kental dengan aksen bahasa Jawa. Bahkan kalau dibandingkan dengan anak saya, karena bahasa pertamanya menjadi bahasa Inggris, sehingga aksen, pengucapan, atau pronunciation jauh lebih baik daripada saya. Bahkan penjiwaan bahasa Inggrisnya ketika menonton televisi, menonton film, membaca buku, lebih memilih ke tayangan-tayangan yang berbahasa Inggris karena memang itu menjadi semacam fondasi bahasa pertamanya. Kemudian teman-teman semuanya, kapan usia terbaik yang bisa kita pergunakan untuk belajar bahasa asing tersebut? Nah, di suatu teori atau banyak penelitian, sebaiknya dimulai sebelum anak itu berusia 10 tahun. Kalau anak saya tadi usianya kurang lebih 6 tahun, kemudian ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi mereka saat berkomunikasi langsung dengan bahasa Inggris itu jauh lebih cepat daripada ketika sudah berumur 15 tahun. Lidahnya jauh lebih baik, pengucapan bisa lebih mendekati native speakers. Ini yang terjadi ketika kita lebih awal untuk belajar bahasa Inggris. Dan contoh kedua itu saya alami langsung. Contoh kedua itu saya ambil dari pengalaman saya pribadi. Suatu saat saya diminta untuk menjadi khotib di ibadah sholat Jumat, di mana di situ di suatu masjid itu kita memiliki jamaah dari berbagai macam negara, ada Afrika, kemudian Timur Tengah, ada Saudi Arabia,
Indonesia, Malaysia, dan manapun, semua datang di masjid itu untuk mengikuti sholat Jumat. Suatu saat saya ditugaskan untuk menjadi khotib sekaligus imam. Ketika selesai sholat Jumat, selesai menjadi imam, ada dua orang yang datang menemui saya, bertanya ke saya, "Brother, where are you from?" Kemudian saya bilang, "Saya orang Indonesia. Adakah yang bisa saya bantu?" Bilang begitu. Tidak, karena dia tinggal dua orang jamaah itu yang belum keluar, sementara yang lain sudah keluar dari masjid. Saya agak khawatir ini pasti ada sesuatu yang salah dengan bacaan Al-Quran ketika saya menjadi imam ataupun khotib. Ternyata tidak seperti itu. Kemudian dia bertanya ke saya, "Di mana kamu belajar bahasa Arab?" Kemudian saya sampaikan, "Saya belajar bahasa Arab atau belajar mengaji itu di Indonesia." Dia tidak percaya. Tidak mungkin. Karena dari cara kamu membaca Quran, pronunciation-nya, itu sangat luar biasa. Sangat jelas sekali bagi kami mendengarkan setiap huruf, setiap ayat yang kamu baca itu luar biasa. Dan saya ingin tahu kamu belajar dari mana. Dan dia curiga saya pernah tinggal mungkin di Saudi Arabia atau pernah belajar bahasa Arab langsung di Timur Tengah. Saya bilang tidak. Saya belajar bahasa Arab itu di Indonesia. Tapi dia masih heran, kenapa saya bisa begitu fasih mengucapkan ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Dan singkat cerita teman-teman semuanya, karena saya juga belajar mengaji sejak usia 3 tahun, 5 tahun, dan dulu sempat diikutkan di pondok yang langsung dikelola oleh seorang kiai sampai umur saya kurang lebih waktu itu masuk di usia SMP 15 tahun. Jadi dari usia 6 tahun sampai umur 15 tahun, hampir setiap hari saya itu mengikuti, langsung diasuh oleh seorang kiai kampung ya, untuk mengaji dan membaca berbagai kitab yang waktu itu memang sangat ketat sekali, cara membacanya, pembetulan dari pengucapan, setiap hurufnya, begitu. Jadi dia sempat terheran dari mana saya belajar bahasa Arab, sepertinya pernah tinggal di Timur Tengah atau mungkin belajar bahasa Arab di negara-negara yang mempergunakan bahasa Arab. Saya bilang tidak. Nah, dari pengalaman ini sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa belajar suatu bahasa itu akan lebih baik jika diawali ketika usia masih dini. Kalau semakin dini semakin lebih baik. Umur 3 tahun itu bagus sekali kalau bisa. 4 tahun, 5 tahun. Kemudian 7 tahun itu lama-lama akan beradaptasi sendiri pengucapannya. Lain cerita ketika anak-anak tersebut kemudian kita bawa di negara yang memang berbahasa Inggris seperti anak saya. Meskipun datang dengan bahasa Indonesia, karena harus sekolah bersama dengan orang-orang lokal, sehingga adaptasinya itu harus menggunakan bahasa Inggris. Memang di bulan pertama itu penuh dengan ketakutan karena tidak ada yang dikenal kanan kirinya. Tapi bulan kedua sudah mulai menguasai beberapa ungkapan dalam bahasa Inggris. Bulan ketiga, anak-anak sudah cepat sekali beradaptasi dengan bahasa Inggris, dengan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang pendek begitu. Dan akhirnya bulan keempat sudah mulai berbahasa Inggris. Bulan kelima lebih memilih menyampaikan dengan bahasa Inggris. Kalau dihitung dengan hari sudah misalnya 5 hari masuk sekolah sebulan, berarti kalikan 4 kurang lebih 20 hari. Kemudian dikalikan 5 bulan, itu 20 kali 5 ada 100 hari full dari pagi jam 8:30 masuk sekolah, di sekolah kemudian pulang jam 3:30 sore. Ini suatu hal yang exposure dengan bahasa Inggris, dengan teman-teman, lingkungannya sangat tinggi sekali. Jadi teman-teman semuanya, ini suatu hal yang mungkin perlu menjadi perhatian bersama ketika kita ingin menguasai belajar bahasa Inggris, bahasa asing itu lebih baik secara kualitas, maka ajari anak-anak kita sejak usia dini, syukur di bawah 10 tahun. Semoga sharing pendek dengan saya kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.